Dampak overprotektif terhadap pasangan. Sikap overprotektif terhadap pasangan sebenarnya muncul dari niat baik untuk melindungi orang yang dicintai. Namun, ketika perhatian yang diberikan mulai berlebihan, dinamika hubungan bisa berubah menjadi buruk. Mungkin di awalnya tidak akan terlihat, namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu bisa mendominasi interaksi sehari-hari antara pasangan. Dalam hubungan, keseimbangan antara perhatian dan kebebasan sangatlah penting. Namun jika hal itu berlebihan akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan hubungan. Nah, berikut adalah dampak dari overprotektif pada pasangan. 1. Merusak kemandirian. Merusak kemandirian adalah salah satu dampak paling jelas dari sikap overprotektif dalam hubungan. Ketika seseorang terlalu mengawasi pasangannya, membuat pilihan atas namanya, atau mengatur hampir semua aspek kehidupannya, itu menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap kapasitas pasangannya sendiri. Sikap seperti ini secara perlahan membuat pasangan kehilangan kemampuan untuk berpikir dan bertindak mandiri, hingga akhirnya bergantung pada keputusan dan persetujuan pasangannya untuk hal-hal yang seharusnya bisa ia lakukan sendiri. Padahal, ketergantungan berlebih bukanlah tanda cinta, melainkan penghalang besar bagi perkembangan diri. Hubungan yang sehat justru memberi ruang bagi masing-masing individu untuk tumbuh, mengambil keputusan, dan memikul tanggung jawab atas hidupnya. 2. Kurangnya kepercayaan. Landasan dari sebuah hubungan yang sehat adalah kepercayaan. Namun, kepercayaan itu akan hilang ketika pasangan mulai dengan ke-overprotektifannya. Salah satu yang menjadi dampak dari overprotektif terhadap pasangan adalah terkikisnya kepercayaan kepada pasangan. Ketika rasa percaya terhadap pasangan mulai hilang, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan atau konflik yang pada akhirnya akan membuat pasangan kita menjadi tertutup. Dalam sebuah hubungan, kepercayaan sangatlah penting. Jangan sampai perilaku overprotektifmu membuat pasanganmu semakin menjadi. Ingatlah bahwa semakin kamu menggenggam erat pasir, maka semakin banyak pasir yang akan berjatuhan. Tumbuhkanlah kepercayaan melalui transparansi, keterbukaan, dan kejujuran, maka hubunganmu akan menjadi lebih baik. 3. Memicu ketergantungan. Memicu ketergantungan adalah salah satu dampak sikap overprotektif paling tidak terlihat namun paling berbahaya. Saat seseorang terlalu dilindungi, terlalu diarahkan, atau selalu diambilkan keputusannya, perlahan ia kehilangan keberanian untuk berdiri sendiri. Hal-hal kecil yang dulu bisa dilakukan sendiri kini terasa sulit karena terbiasa mengandalkan pasangan untuk menyelesaikan semuanya. Seiring waktu, pasangan yang menjadi objek perlindungan mulai merasa bahwa ia tidak mampu mengambil keputusan tanpa persetujuan atau bantuan dari pasangannya. Overprotektif yang awalnya terlihat sebagai bentuk perhatian, pada akhirnya akan berubah menjadi belenggu halus yang membuat seseorang merasa aman, namun sebenarnya telah dibatasi. Dan ketika satu pihak kehilangan kemandiriannya, kualitas hubungan pun akan ikut menurun, karena cinta yang sehat membutuhkan ruang untuk tumbuh, bukan ketergantungan yang melemahkan. 4. Sulit tumbuh atau bereksplorasi. Ketika seseorang terlalu protektif terhadap pasangannya, tanpa disadari ia telah membatasi ruang untuk tumbuh. Segala keputusan yang harusnya menjadi kesempatan belajar, seperti memilih pekerjaan, mengambil keputusan finansial, atau mencoba hal baru, akhirnya selalu diarahkan atau bahkan dikendalikan olehnya. Pasangan yang diproteksi secara berlebihan kan kesulitan membangun kepercayaan diri, karena setiap langkah yang dilakukannya dianggap terlalu berisiko oleh pihak yang overprotektif. Lambat laun, mereka mulai ragu pada kemampuan sendiri dan takut mencoba hal yang sebenarnya bisa membuat mereka berkembang. Dalam hubungan yang sehat, kedua orang butuh ruang untuk bereksplorasi diri. Seperti mencoba kegiatan baru, membangun jaringan pertemanan, atau belajar dari pengalaman, bahkan kesalahan. Tetapi ketika proteksi berubah menjadi kontrol, eksplorasi itu akan terhambat. Pasangan jadi merasa terkungkung, tidak bebas menjadi diri sendiri, dan kehilangan kesempatan menemukan potensi terbaiknya. 5. Merasa tidak aman. Ketika seseorang bersikap terlalu protektif, mungkin ia di awalnya hanya ingin menjaga,
Tetapi tanpa disadari hal itu justru bisa membuat pasangannya merasa tidak aman. Bukan tidak aman karena dunia luar seperti penjahat atau wewe gombel, melainkan tidak aman di dalam hubungan itu sendiri. Terlalu sering diawasi, dipertanyakan, atau dikontrol membuat seseorang merasa seolah-olah dirinya selalu berada di bawah ancaman kesalahan atau tekanan. Setiap langkah terasa harus hati-hati. Setiap keputusan terasa harus mendapat persetujuan. Lama-kelamaan, hubungan yang seharusnya menjadi tempat pulang justru berubah menjadi ruang yang penuh kecemasan. Saat seseorang merasa tidak aman di dalam hubungannya, mereka mulai mempertanyakan harga diri, kemampuan diri, bahkan keberadaannya dalam hubungan. Mereka takut membuat pasangannya marah, takut dianggap tidak peduli, dan takut disalahpahami. 6. Hubungan berakhir. Salah satu dampak paling menyakitkan dari sikap overprotektif adalah ketika hubungan justru berakhir karena tekanan yang terus menumpuk. Pada awalnya, perhatian berlebihan mungkin terasa seperti bentuk cinta atau kepedulian. Tetapi ketika setiap langkah diawasi, setiap keputusan dipertanyakan, dan setiap ruang pribadi dipersempit, dan pasangan mulai merasa terbatasi, rasa nyaman perlahan berubah menjadi sesak. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat pulang malah terasa seperti ruang penuh kontrol. Lama-kelamaan, kelelahan emosional itu tidak bisa lagi ditutupi. Pasangan mulai kehilangan jati diri, kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan rasa aman dalam hubungan itu sendiri. Ketika komunikasi semakin sulit dan kepercayaan semakin tipis, perpisahan seringkali menjadi jalan terakhir yang dianggap paling melegakan. Bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu banyak kontrol yang akhirnya merusak apa yang dulu indah. Dan di titik itu, hubungan berakhir bukan karena tidak saling sayang, tapi karena sayang yang dibungkus dengan ketakutan telah berubah menjadi belenggu. 7. Pasangan bisa selingkuh. Sikap yang terlalu protektif seringkali muncul dari rasa sayang yang berlebihan. Namun tanpa disadari, hal itu justru bisa menciptakan tekanan yang membuat hubungan tidak nyaman. Ketika seseorang selalu diawasi, dikontrol, atau dibatasi aktivitasnya, ia perlahan kehilangan ruang untuk bernapas. Ruang personal yang seharusnya membuat hubungan tetap sehat justru lenyap. Dalam kondisi seperti ini, hubungan jadi penuh kecurigaan, ketakutan, dan rasa terkekang. Ironisnya, overprotektif yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga hubungan justru bisa menimbulkan celah bagi perselingkuhan. Pasangan yang merasa tidak dipercaya, tidak dihargai, atau tidak diberi kebebasan bisa mencari pelarian secara emosional maupun fisik. Bukan karena mereka tidak mencintai, tetapi karena mereka ingin merasa bebas, diterima, dan dipercaya. Pada akhirnya, kontrol yang berlebihan bukan hanya merusak kualitas hubungan, tetapi juga membuka peluang bagi pasangan untuk mencari kenyamanan di tempat lain, sesuatu yang sebenarnya ingin dihindari sejak awal. Pada akhirnya, cinta yang sehat bukan tentang seberapa kuat kita menggenggam pasangan, tetapi seberapa tulus kita memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh. Overprotektif mungkin berangkat dari rasa takut kehilangan, namun jika diteruskan, justru bisa membuat hubungan semakin rapuh. Kepercayaan, komunikasi, dan kebebasan yang proporsional adalah pondasi yang menjaga hubungan tetap hangat sekaligus dewasa. Belajarlah mencintai tanpa mengekang, karena pasangan yang merasa dipercaya akan memilih untuk tetap tinggal, bukan karena terpaksa, tetapi karena ia merasa aman bersama kita. Terima kasih sudah menonton.